Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di konten ID Expression kali ini. Di video ini Azra kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Noviahri Imratul Sa'diyah. Sebelum kita sharing-sharing nih secara santai, Azra pengen kenalan lagi. Jadi Azra saat ini sedang sibuk kuliah di semester 3. Pas recording ini sih Azra masih dalam jadwal libur semester. Jadi teman-teman kalau misalnya ada waktu tuh baiknya kalau lagi gabut ya, kita harus cari passion kita dengan cara, kalau aku sih sering SKSD sama teman-teman dari media sosial seperti saat ini. Nah, secara singkat, ID Expression itu adalah self-project dari Azra. Simple sih teman-teman konsepnya itu, karena Azra ngerasa di online sekarang itu agak kesepian. Jadi Azra pengen mendapatkan inspirasi dari teman-teman yang pernah meraih prestasi di mana Azra tuh belum mendapatkannya. Kalau dari konten yang sebelumnya itu Azra pernah konten bareng Mapres dari UNY, terus ngobrol bareng teman-teman yang udah pernah menang lomba kepenulisan, marketing dan lain sebagainya. Dan Mbak Noviahri di sini pernah jadi delegate di salah satu exchange bergengsi di Indonesia. Nah, itulah secara singkat ID Expression itu apa. Semoga teman-teman ngikutin ya. Dan kalau teman-teman ada request nih, misalnya Kak, tolong undang ini dong dari kampus ini, kampus apa. Karena Azra nggak terbatas dari UGM aja. Dan kalian bisa prefer siapapun seperti itu. Nah, kita langsung aja kenal sama Mbak Novi. Aku izin share screen LinkedIn Mbak Novi. Nah, alasan kenapa Azra milih Mbak Novi, pertama, Mbak Novi pernah jadi delegate dari IEP. Nah, kalau teman-teman tahu, mungkin aku pengen ngejelasin ya, ada salah satu organisasi yang mewadahi pemuda-pemuda untuk melakukan exchange atau pertukaran pemuda. Nah, namanya PCMI, Penacara Muda Indonesia. Dan salah satu programnya itu ada IEP, kunjungan ke Australia, ada ICAP ke South Korea, ada SILAB, kunjungan ke Singapura, dan lain-lain. Tahun ini Azra sempat ikut seleksinya, cuman gagal, mungkin karena memang belum rezekinya juga ya. Dan kalau kita lihat Mbak Novi aktif banget di organisasi eksternal kampus. Contohnya Mbak Novi aktif di Forum Indonesia Muda. Mbak Novi juga pernah mengalami banyak experience magang di mana-mana. Dan Mbak Novi kemarin dapat predikat ini ya Mbak, mahasiswa berprestasi dari Universitas Negeri Malang, seperti itu. Nah, dari sini Azra kayak ngerasa wow banget, karena Mbak Novi juga aktif sharing-sharing konten gitu tentang dunia mahasiswa, dunia produktivitas di YouTube. Jadi itu sih teman-teman, kayak menurutku sendiri untuk seleksi program pertukaran pelajar tingkat nasional itu susah banget, apalagi pesaingnya juga keren-keren kayak gitu. Nah, kita langsung aja tanya jawab ke Mbak Novi tentang gimana sih cara dapat predikat MAPES di fakultas yang kita sekarang ada gitu, dan juga cara dapat PES gitu untuk jadi peserta student exchange yang bergengsi. Oke, Azra akan stop sharing dan aku akan mulai sesi Q&A-nya sekarang. Nah, ini sih Mbak, sebelum aku mulai mungkin kita harus start dari hal-hal yang dasar dulu. Untuk berprestasi ini Mbak Novi sempat nggak sih kayak ikut tes untuk mendalami passion, sifat-sifat kita, kepribadian kita, atau Mbak Novi cenderung kayak udah deh ada lomba ini aku nyoba-nyoba aja, gimana Mbak? Oke, halo, terima kasih ya Azra untuk kesempatan sharing-sharingnya malam ini. Aku sebenarnya sempat sih ikut tes personality test gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu MBTI, aku dulu maba itu aku sempat cobain MBTI. Sampai sekarang itu masih favorit tuh sih gitu. Terus juga sebenarnya selain daripada itu, dari kecil orang tuaku ya, alhamdulillahnya tuh udah mulai paham gitu, kira-kira aku ini passionnya di mana atau bakatnya tuh di mana gitu. Jadi sering diarahkan dan dibantu lah gitu untuk mengembangkan itu. Terus aku juga orangnya ketika udah kuliah ini ya, udah mulai paham dengan dunia sesungguhnya. Kalau di real life-nya gitu sekarang aku lebih ke ngerjain hal-hal yang aku suka aja sih. Yaitu tadi kayak kalau misalnya ada ikut kegiatan-kegiatan yang sekiranya kok seru, ikut ya gitu. Kelihatannya seru nih, ikut ya kayak gitu. Jadi kadang juga banyak yang pengen coba-cobalah menggugurkan rasa penasaran gitu. Karena anaknya penasaranan banget. Gitu.
Berarti emang kita harus manfaatin ya Mbak, kalau ada peluang untuk tes psikologi secara gratis itu di internet banyak banget. Ada juga guideline kayak, atau enggak konten-konten sih di Instagram kayak menandakan ini loh, kalau kamu lebih ke introvert, kalau kamu lebih ke sanguinis, choleric, dan sebagainya. Jadi kalau zaman sekarang tuh banyak banget peluang untuk ekspor diri sendiri. Nah, kalau Mbak Novi sejauh ini, kakak itu passionate di bidang apa, dan kenapa sih milih passion tersebut? Kalau misalnya lihat di LinkedIn ya, di profile LinkedIn, aku itu nulisnya passionate di education, environment, sama youth leadership. Jadi aku seneng tuh yang berbau pendidikan, karena aku juga mahasiswa pendidikan kan. Terus juga lingkungan, karena dari aku SMA, itu aku udah aktif di Adiwiyata kalau di sekolah. Terus juga aku sempat gabung di NGO, yang bergerak di bidang lingkungan selama beberapa tahun. Terus juga kalau untuk youth leadership, karena aku dari dulu sih emang dari kecil tuh kayak senang yang berbau leadership. Terus aku juga ikut pramuka kan dulu. Dan sekarang aku juga aktif di salah satu organisasi yang bergerak untuk mengembangkan minat pemuda di bidang kepemudaan. Jadi 3 hal itu sih yang aku suka. Oke, berarti agak mirip sih sama Azra, dan emang sih passion itu kayak setiap hari tuh bisa berkembang. Kita bisa aja hari ini suka sama leadership, besok kalau explore hal baru lagi kita bisa kayak jatuh cinta dengan bidang-bidang lain. Nah, dari tadi kan kita udah menjelasin ya kakak tuh dapat gelar Mapres dari kampus kakak. Apa sih motivasi kakak untuk terus berprestasi, dan gimana cara cari mentor yang tepat dan juga circle yang tepat Kak, di masa-masa pandemi seperti saat ini? Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama dulu ya tadi, motivasi terbesar. Aku tuh seneng banget kalau lihat orang tua aku tuh ngerasa bangga gitu sama hal-hal yang aku dapetin gitu. Mungkin ini kelihatan klise, cuman ya dari kecil tuh aku seneng gitu lihat reaction orang tua aku mungkin ketika aku dapet juara kelas atau aku lomba apa gitu. Dan bahkan walaupun aku nggak juara pun, ketika aku ikut lombanya atau jadi delegasi gitu, ya mungkin perwakilan kabupaten gitu ya, orang tua aku tuh udah seneng gitu. Dan aku nggak tahu apa dari kecil tuh emang udah pengen melihat reaksi itu terus-menerus gitu. Jadi sampai sekarang itu motivasi terbesar aku, pengen bikin orang tua aku tuh bangga gitu sama pencapaian aku. Terus kalau untuk mentor, aku punya beberapa mentor di beberapa bidang yang aku tekuni juga, tadi kayak pendidikan, mungkin ada kalau misalnya nulis dan lain-lain. Karena alhamdulillah aku saat ini ya dikelilingi oleh orang-orang yang cukup keren gitu, dan bukan cukup lagi kalau untuk teman-temanku dan mungkin mentor-mentorku atau senior-seniorku itu orang-orang yang keren banget di bidangnya masing-masing. Nah, kadang ketika aku punya struggling di satu hal yang aku rasa kok susah banget aku hadapin sendiri, aku tanya ke mereka. Ada yang kemarin kalau misalnya waktu persiapan Pilma Presnas ya, itu kan aku nggak bisa nulis, aku nggak bisa nulis karya tulis ilmiah gitu. Itu aku hubungin tuh, aku nggak sungkan-sungkan untuk hubungin beberapa orang yang sekiranya emang passionate di atau punya prestasi di bidang itu, dan mereka udah paham banget lah dengan cara nulis yang baik dan lain-lain. Dan alhamdulillah aku memang cukup dekat sama beliau dari aku maba, dan kakak ini akhirnya ngasih aku bener-bener kayak ngajarin anak bayi nulis ilmiah gitu. Aku diajarin gimana pakai Edmodo, kok Edmodo sih? Aku diajarin pakai Zotero, terus juga cara cari jurnal yang terpercaya dan bisa dipakai, yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin yang kalau misalnya terlibat dalam mentorship program, itu aku punya mentor dari Australia, kemarin dari AYEP. Alhamdulillah sampai sekarang masih kontekan, dan kalau beliau itu mentoringnya tuh lebih ke mentalku gitu, maksudnya kayak memberikan afirmasi positif gitu. Terus career path aku juga, nanti kira-kira setelah ini mau kerja di mana, kayak gitu-gitu. Dan ketiga tadi soal supporter ya. Nah, kalau soal supporter,
teman-teman sih, alhamdulillah aku tuh punya banyak teman dari berbagai kalangan, dari berbagai circle gitu. Ada yang kayak ambis, itu aku punya temen circle ambis itu aku ada. Terus teman-teman yang lucu-lucu itu ada. Temen aku SMA itu juga masih deket sampai sekarang. Dan ada banyak banget lah teman-teman yang sampai sekarang pun aku nggak bisa nyebutin gitu satu-satu yang paling deket sama aku, karena aku tuh benar-benar sedekat itu sama teman-temanku gitu. Jadi kalau misalnya aku ada rasa sedih atau gimana gitu, aku tinggal hubungin beberapa dari mereka dan mereka pasti bisa bikin moodku jadi lebih baik dan bisa termotivasi lagi gitu. Dan mereka itu alhamdulillahnya sangat mendukung ya gitu. Sampai sekarang justru kalau misalnya ada orang-orang ngomong kayak, ih temennya kok kayak gini-gini, atau ngomongin yang jelek-jelek gitu, sejauh ini alhamdulillah aku nggak pernah tuh dengar teman-temanku ngomongin jelek tentang aku gitu ya, at least yang sampai ke telingaku ya gitu. Dan aku sangat bersyukur sih dengan itu, karena ya temen itu menurutku adalah salah satu privilege yang sangat ya bermanfaat sekali lah gitu. Oke, berarti setuju sih Mbak. Buat kesimpulannya berarti buat mentor sama supporter, kita harus cari yang terdekat dulu dari keluarga, teman, dan yang lainnya itu akan diatur sama yang di atas ya Kak. Kalau kita cari rajin cari program mentorship, itu banyak banget ada LinkedIn juga, banyak peluang sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di secara circle kecil di kampus, di sekolah maupun di di organisasi manapun kayak ngerasa kayaknya networking aku masih dikit, teman-teman bisa banget membuka diri untuk sana tuh kayak SKSD di LinkedIn, misalnya dengan Mbak Novi, karena Mbak Novi pernah experience student exchange. Teman-teman bisa langsung message aja Mbak Novi dengan sambutan yang sebaik mungkin. Ada juga di LinkedIn itu teman-teman yang udah fokus di karir path-nya, ada yang jadi presma dan lain-lain. Sekarang tuh lebih leluasa untuk meng-expand networking kita di media sosial seperti itu. Nah, masuk ini Mbak, masuk ke segmen mengenai dunia Mapres. Kemarin Azra sempat interview juga dengan beberapa Mapres dari berbagai fakultas dan kampus. Kalau dari Mbak Novi sendiri, definisi Mapres itu apa sih Mbak? Atau gimana cara Mbak menjelaskan Mapres? Apakah itu harus aktif di organisasi, harus jadi penggerak, atau harus punya karya tulis yang banyak? Kalau menurut Mbak Novi sendiri gimana Mbak? Kalau menurut aku pribadi ya, mahasiswa berprestasi nih, Mapres tuh bukan cuman orang-orang yang, oh dia sering ikut lomba nih, dia sering menang lomba, sering dapat penghargaan gitu. Enggak sesimpel itu sih menurutku. Jadi Mapres itu adalah orang-orang yang bisa membagikan ilmunya ke orang lain gitu. Jadi kalau misalnya walaupun dia punya banyak sekali penghargaan, terus juara-juara lomba gitu, tapi kalau hanya untuk dirinya sendiri, menurut aku kayak kurang optimal aja gitu. Akan lebih baik kalau misalnya dia bisa share itu ke orang-orang terdekatnya gitu. Ya at least teman-temannya, keluarganya. Jadi dari circle terdekatnya dulu. Karena kalau prestasi itu hanya untuk diri sendiri, itu menurut aku kayak kurang worth sih, karena Allah itu ya, Tuhan itu udah ngasih kita ya ilmu yang cukup gitu untuk bisa bermanfaat ke orang lain, seperti itu. Pas banget sih Mbak, kemarin aku juga sempat diceramain kalau definisi Mapres tuh nggak sebatas itu aja. Maksudnya jangan insecure kalau misalnya kita nggak bisa memataskan standar Mapres dengan standar kampus, ya udah kita jadi be the best version of our own gitu. Dan ini sih Mbak, kan aku juga merhatiin teknis pemilihan Mapres itu di beberapa fakultas dan universitas tuh beda-beda. Kalau dari tempat Mbak Novi sendiri, teknisnya seperti apa sih Mbak? Dan persaingannya itu ketat nggak sih? Oke, kalau di kampusku, mungkin aku cerita dari fakultasku dulu ya. Itu memang, dari universitas itu sebenarnya kita mulai dari fakultas dulu. Kalau di tempatku, di Universitas Negeri Malang itu mulai dari fakultas, kemudian nanti dipilih 3 terbaik, ya juara 1, 2, 3-nya, kemudian itu nanti dilombain lagi lah gitu di tingkat universitasnya gitu. Jadi kan beberapa kampus tuh setauku mereka ada yang dari
prodi dulu, terus ada yang kejurusan, baru fakultas, univ gitu. Kalau di kampusku nggak sih, dari fakultas terus langsung univ. Terus kalau untuk beberapa ininya ya, hal yang dikompetisikan gitu, itu nggak terlalu banyak sih kemarin. Kalau di fakultas itu ada KTI pasti, itu KTI, naskah dan presentasinya dinilai, terus ada wawasan kebangsaan, ada kemampuan bahasa Inggris, tulis dan bicara juga, speaking. Terus ada apa lagi ya? Itu deh kayaknya kalau misalnya di fakultas. Terus kalau untuk di universitas yang mungkin agak lumayan ini apa namanya ketat dan juga lumayan menguras tenaga, emosi semua. Karena itu tuh bener-bener 2 minggu tuh nggak ada jeda gitu, hampir setiap hari tuh ada terus. Ada yang sempat, oh iya tadi belum ada list prestasi ya, itu list prestasi juga ada. Di universitas tuh juga ada list prestasi, diminta 15 terbaik, terus juga ada kita kayak tes TOEFL gitu untuk penilaian bahasa Inggrisnya. Ada tes psikologi, terus ada tes wawasan kebangsaan masih juga. Itu tes wawasan kebangsaannya bahkan ada wawancara dan juga tulisnya. Jadi semuanya tuh tes tulis ada, tes wawancara ada gitu. Itu sih yang lumayan ya menguras sekali. Kalau misalnya ditanya ketat atau enggak, ketat banget. Bahkan kalau di aku, di fakultasku, biasanya emang setiap tahun fakultas yang paling ketat itu tuh fakultasku, fakultas sastra. Karena banyak yang anak bahasa Inggris gitu kan. Karena fakultas sastra itu tempatnya jurusan bahasa Inggris. Nah, jurusan bahasa Inggris itu teman-temanku itu ya anak-anak yang ambis-ambis gitu kebanyakan, terus mereka yang anak-anak debat bahasa Inggris gitu, dan kemampuan bahasa Inggris kan menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki juga ya untuk mahasiswa berprestasi. Jadi biasanya emang datangnya tuh dari fakultasku, bahkan dari jurusanku gitu. Jadi ya cukup ketat lah. Terima kasih loh Mbak udah nge-spill nih, maksudnya kan banyak banget nih adik tingkatku atau teman-teman sangkatanku kayak ragu sama pres tuh harus sesempurna apa sih segala macem gitu ya, sampai insecure kadang-kadang, aduh nggak bisa nulis segala macem. Dan intinya kalau sebagai mahasiswa kan kita harus punya apa ya, sejenis weapon ya, sejenis persiapan, dan khususnya tuh pentingnya di literasi, baca, tulis, speaking, sama ya hal-hal yang berkaitan dengan berbahasa dan juga berkomunikasi gitu ya Mbak. Nah, jadi Mbak udah ngasih tahu nih panduan atau guideline gimana cara jadi mapres. Dari pengalaman Mbak sendiri nih, mungkin dari apa ya? Tadi kan aku highlight Mbak udah pernah ikut salah satu international exposure, yaitu dari PCMI, programnya itu IEP. Nah, dari Mbak Fia sendiri mungkin boleh Mbak jelasin sedikit program apa itu dan gimana nih cara lolosnya? Kayaknya prestigious banget programnya. Oke, mungkin aku ralat sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau PCMI itu bukan pihak penyelenggara. Jadi PCMI itu lebih ke sebagai wadah alumninya gitu. Jadi aku bisa masuk PCMI kalau misalnya aku ikut program PPAN namanya. Jadi ini sebenarnya programnya namanya Pertukaran Pemuda Antar Negara yang diselenggarakan oleh atau disponsori oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita biasa sebutkan PPAN. Itu memang ada banyak negara mitranya. Tadi yang udah Azra sebutin ada Australia, Korea gitu. Selain itu juga ada Jepang dan Asia Tenggara, ada India, terus juga ada Malaysia, Singapura gitu. Ada lumayan banyak kok. Nah, terus kalau untuk cara seleksinya sendiri, itu seleksinya per provinsi. Jadi diadakan oleh Dispora provinsi masing-masing. Kalau aku kemarin daftar di Provinsi Riau karena aku menyesuaikan KTP, dia harus KTP sesuai dengan KTP. Aku KTP Riau, jadi aku ikut seleksi di Provinsi Riau. Tahun lalu, itu 2020, aku ikut seleksinya. Seleksinya sebenarnya ya mirip-mirip aja sama seperti Mapres, cuman ada tambahan budaya. Itu jadi karena kita kan sebagai duta pemuda ya, sebagai representatif negara, jadi harus memahami betul nih
promosi gitulah, promosi potensi daerah dan juga budaya daerah gitu. Jadi mungkin tambahannya itu ya, tadi kalau misalnya bahasa Inggris juga pasti, terus psikologi juga ada, terus apalagi ya, wawasan kebangsaan juga ada, tes-tes tulisnya itu lebih ke pengetahuan umum dan juga pengetahuan tentang program yang kita ikutin, yang kita daftar, terus juga tentang Indonesia, tentang negara mitra juga gitu. Jadi ketika sebenarnya waktu aku daftar Mapres, karena aku AYEP dulu baru Mapres, itu sebenarnya aku nggak terlalu kaget lagi sih, maksudnya udah sempat merasakan nih di wawancara dan lain-lain, jadi sedikit agak relax lah. Ini sih Mbak, kenapa aku nanya ini, soalnya kan aku kemarin ikut seleksian tingkat DKI Jakarta, itu aku agak kesulitan. Kenapa? Aku kaget. Mungkin karena aku ngerasanya kan dikasih kayak apa sih hint gitu, nanti di tes tertulis bakal ada TPS, tes potensi skolastik sama pengetahuan umum. Nah aku nggak belajar tuh asal-usulnya daerah Jakarta tuh apa, jadi kayak nah susah ini ternyata, dan aku kayak mikir kira-kira ada kumpulan soalnya nggak ya tiap tahun. Kalau dari Mbak Fia sendiri ada nggak Mbak tes banknya gitu? Sebenarnya memang setiap provinsi kan punya caranya masing-masing buat seleksi ya. Jadi sebenarnya emang setiap provinsi tuh nggak sama gitu. Ya kayak tadi, kalau dari Riau sama Jakarta tuh udah beda gitu. Kalau untuk soal-soalnya emang kemungkinan bisa beda, tapi contoh-contohnya tuh sama gitu. Jadi kayak misalnya ya tentang daerah kita, tentang provinsi kita gitu. Kita harus tahu tuh seluk-beluknya, kapan didirikannya, siapa kayak gubernur pertama, terus isu-isu terbaru tentang provinsi kita gitu. Terus juga kalau untuk tes kebangsaan ya tes umum gitu juga sebenarnya ini lebih ke ya literasi bahasa, literasi baca kita sih. Jadi emang diminta untuk anak-anak tuh atau peserta tuh bisa baca hal banyak gitu. Ya kadang tesnya juga nggak strict gitu, maksudnya nggak pasti terus kayak gitu. Tapi ya mirip-mirip lah paling nggak. Kemarin sampai di tahap apa, Azra? Jadi kalau di Jakarta itu pertama kan kita ada beberapa hari ya Mbak. Hari pertama ada tes tertulis, forum group discussion, terus ada juga interview, ada 3 tahap teman-teman. Jadi ada yang interview versi bahasa Inggris, interview versi bahasa Indonesia, sama interview social project. Nanti setelah kita ikut program PPAN ini, harapannya delegate-nya tuh punya output gitu. Kita nggak sekedar ikutan program internasional aja, tapi harapannya bisa ngasih impact ke teman-teman gitu. Nah, itu day pertama. Day kedua, panitianya akan membebaskan kita. Kita dikasih area sama target masyarakatnya, kita disuruh buat social project. Hari ketiganya itu ini kita pengumuman siapa yang berhak lolos. Jadi nanti kita kayak dikasih kertas untuk nilai diri sendiri, seberapa pantas nih kita jadi duta. Dan kita juga dikasih kayak kolom untuk menilai teman-teman kita. Kira-kira siapa nih yang valid dari sikapnya, dari cara mereka berbicara, dari leadership-nya. Jadi kayak bener-bener profesional banget, dan itu experience yang keren banget karena sainganku tuh udah jauh lebih senior sih. Jadi kayak tes mental aja gitu, Kak. Iya, menurutku kalau misalnya seleksi, bukan cuma seleksi PPAN ya, seleksi semuanya, itu tuh bisa sebagai wadah belajar kita sih. Jadi kalau aku tuh percaya banget dari kegagalan itu kita bisa belajar. Mungkin dari hal yang kemarin Azra rasain gitu waktu PPHN, kan Azra jadi refleksi sendiri kan, oh ini berarti aku kurangnya di sini, terus juga teman-temanku tuh bagusnya di sini, aku bisa belajar nih dari mereka gitu. Jadi sebenarnya itu bisa jadi bekal kita untuk kalau misalnya daftar di tahun depan atau daftar di kegiatan lain gitu. Karena sebenarnya kemarin waktu aku tahun lalu daftar, itu aku nggak expect untuk bisa lolos gitu. Aku juga niatku cuman satu tuh ya, niatku cuman mikir kayak gimana sih seleksi di international program gitu. Jadi ya hasil tuh bonus gitu kalau menurutku. Setuju sih, aku juga awalnya kayak kepo aja sih karena kan masih first year student kan di kampus, terus ini gratis kan, maksudnya dari swab-nya sebelum kita, pasti kan kita di swab itu gratis, dikasih fasilitas ini tuh gratis, terus apa ya, kebetulan juga ini program dari pemerintah kan, jadi kayak prestigious banget. Aduh aku kepo kan. Terus dari Mbak sendiri kan kita bisa
ngebandingin ya pas sebelum pandemi itu ada program pertukaran tapi offline, kita bisa langsung ke negaranya. Terus Mbak Via terpaksa online Mbak programnya. Kira-kira seberapa insightful sih Mbak, dan apa aja yang Mbak rasakan ketika ada program exchange online, kayak teman-temannya seperti apa, terus kegiatannya apakah webinar aja atau Mbak ada interaksi tertentu sama orang-orang dari Australia? Oke, ini yang lumayan banyak teman-temanku tanyain juga gitu ya, gimana sih rasanya international program tapi online gitu. Di awal itu aku benar-benar sedih banget, aku sampai kayak nangis gitu, nggak jadi berangkat gitu, karena aku kan belum pernah ke luar negeri ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat tepat gitu untuk aku bisa keluar negeri gratis gitu. Jadi waktu itu sedih banget, aku sampai nangis banget gitu. Cuman aku mikir lagi tuh waktu itu, aku tuh kayak ngerasa kok aku sombong banget ya. Aku lupa nih di awal ketika aku seleksi tuh emang alasanku tuh apa sih gitu? Apa sih alasanku tuh daftar gitu? Aku kan udah tahu nih, aku tuh alasan aku daftar bukan untuk bisa lolos gitu, tapi untuk aku tahu seleksinya tuh gimana. Jadi tahun depan kalau pas aku daftar, aku udah tahu nih bentuk seleksinya seperti apa gitu. Jadi itu yang bikin aku jadi, ya paling nggak sudah cukup menerima gitu. Udah cukup menerima nih kalau misalnya online ya udah nggak apa-apa gitu. At least ada hal yang aku bisa pelajarin. Dan akhirnya ya banyak sebenarnya hal-hal yang bisa aku pelajarin gitu. Apalagi IELTS itu bukan aku memikirkan bahwa program-program yang lain itu nggak insightful atau nggak keren ya, keren juga, cuman mungkin karena aku anak IELTS, jadi aku berpikir wah IELTS tuh emang udah keren banget nih gitu. Karena dari IELTS itu kita bisa magang gitu, karena memang dari IELTS itu tujuannya adalah people to people contact, dan juga mereka gain our professionalism gitu. Jadi benar-benar profesionalisme kita tuh diasah banget selama program itu. Kita ada program magang gitu kan. Terus juga untuk program people to people contact-nya kita ada counterpart. Jadi aku punya counterpart nih, temanku Australia. Jadi counterpart itu kayak ya satu orang yang bener-bener kita tuh deket banget gitu, temen yang deket banget gitu ya. Sampai sekarang aku masih chattingan sama dia, kadang juga video callan gitu. Dan aku tuh bener-bener ngerasa paling enggak tuh ada kemampuan bahasa. Itu kemampuan bahasa aku, walaupun aku anak bahasa Inggris, tapi IELTS ini bener-bener nge-boost kemampuanku banget. Jadi kemampuan bahasa Inggris tuh cukup terasa banget selama program. Terus yang kedua itu kepercayaan diri. Mungkin karena tadi PPAN adalah program ya mungkin prestigious kalau orang-orang lihat. Aku mikirnya jadi ya aku aja bisa kok PPAN. Aku jadi berani untuk coba-coba hal lain. Dulunya aku tuh insecure banget, aku nggak berani untuk coba hal satu dan hal lainnya, aku nggak berani ikut lomba-lomba. Tapi setelah aku ikut IELTS, aku jadi mikir kayak kalau gagal aku nggak apa-apa, aku nggak akan kehilangan apa-apa nih kalau aku gagal gitu. Tapi kalau aku coba, pasti ada hal yang aku pelajarin gitu. Jadi itu yang bikin aku jadi sekarang makin percaya diri untuk nyoba-nyoba hal lain. Terus yang ketiga, belajar toleransi. Karena ya mungkin teman-temanku sebelumnya itu aku punya banyak teman dari luar daerah gitu ya, maksudnya yang tersebar di Indonesia yang mungkin mereka beda background sama aku, beda agama gitu. Tapi kalau teman-teman dari Australia ini kan kita budayanya tuh benar-benar cukup berbeda gitu. Bukan cuma budaya yang berupa seni, tapi juga habit, kebiasaan yang aku ngerasa bisa ini banget sih, membuat aku jadi memandang dunia itu, ya emang dunia ini luas ya, tapi aku yakin nih aku pasti bisa menyentuh itu gitu. Karena walaupun Australia yang adalah negara yang cukup dekat dengan Indonesia ya, tapi itu kan cukup membuat aku, wah ini udah beda benua nih gitu kan. Jadi itu sih yang bisa aku pelajarin gitu. Terus kemarin juga sama counterpart, itu tuh sempat ini apa namanya, ngerayain Christmas gitu. Aku kan emang punya temen, mungkin teman-teman Kristen gitu ya, tapi nggak pernah kan ikut ngerayain, maksudnya yang kayak aku tahu mereka tuh ngapain aja gitu. Tapi waktu sama counterpartku kemarin, dia tuh kayak jelasin kalau mereka tuh ngapain aja selama Christmas, kayak gitu-gitu. Terus yang buka kado, yang kayak gitu-gitulah. Seru banget sih. Aku udah kebayang sih Mbak, karena kan
apa ya, nggak semua orang tuh bisa dapat akses untuk ngobrol secara langsung sama orang luar negeri gitu ya. Dan dari Mbak sendiri kan jadi delegasi nih, aku ngerasain bahwa pas di score sheet-nya ketika kita mengevaluasi diri sendiri dan juga teman-teman, itu kayak seakan-akan kita harus memikul tanggung jawab yang berat banget sebagai duta, karena kan mewakili daerah dan juga mewakili Indonesia seperti itu. Dari Mbak sendiri sebagai delegasi nih, yang mewakili Indonesia di Australia, ada nggak sih Mbak pressure-nya dan apa sih kelebihan ketika Mbak tuh ada apa jadi delegasi ketika ada di program ini? Oke, kalau pressure sebenarnya aku nggak terlalu merasa yang tertekan banget ya awalnya. Sampai ketika kemarin waktu gagal kan orang-orang nih taunya aku berangkat gitu kan. Ternyata tuh nggak jadi berangkat, dan itu tuh bahkan sampai sekarang tuh masih ada yang tanya kapan berangkat ke Australia yang kayak gitu-gitu, atau ada yang tanya kemarin ke Australia kemana aja yang kayak gitu-gitu. Jadi pressure-nya kemarin sempat di situ, tapi aku akhirnya belajar untuk gimana sih cara memanajemen ekspektasi gitu. Sebenarnya the one that can kill us itu kan sebenarnya our own expectation kan. Jadi dari situ sih aku benar-benar belajar juga tentang cara manajemen ekspektasi dan manajemen pressure gitu. Kalau dari ya paling nggak teman-teman dekatku, orang keluargaku gitu udah paham banget gitu. Sampai aku sampai di sini aja tuh udah keren lah gitu. Jadi bukan hal yang harus aku overthinking kan gitu, bukan hal yang harus aku pikirkan terlalu berat gitu. Dan dari awal program pun ketika kami terpilih kan pasti ada banyak ngobrol-ngobrol sama senior gitu ya. Itu mereka tuh selalu bilang just enjoy the program, enjoy the program gitu. Kalau misalnya aku upload di Instagram dan Instastory gitu, teman-temanku selalu bilang atau senior tuh selalu bilang enjoy the program ya Via, kayak gitu-gitu. Dan itu menunjukkan bahwa kita tuh selama program ya udah kita nikmatin aja nih. Kita yang penting kita membawa nama baik Indonesia. Dan ketika seleksi sebenarnya ya, ketika seleksi itu kita kan dilihat nih psikologisnya. Kita dilihat emang tuh orangnya seperti apa sih gitu. Jadi dari orang yang udah nyeleksi kita aja itu udah bisa memberikan kepercayaan gitu loh ke kita. Kalau misalnya kita tuh pasti bisa jadi duta Indonesia, bisa membawa nama baik Indonesia gitu. Paling enggak kita nggak jelek-jelekin negara sendiri lah gitu. Jadi aku rasa nggak terlalu berat dan bukan sesuatu hal yang harus pikirkan terlalu dalam lah terkait menjadi duta negara gitu. Berarti emang harus Mbak, nikmati aja flow-nya, karena kan kalau kita terlalu terbebani juga kita nanti kayak overthinking, aku nih sempurna nggak sih dan lain-lain. Intinya just show our original version di hadapan orang-orang dan juga ambil peluang dari privilege yang udah dikasih dari program International Exposure tersebut. Nah, ini sih Mbak, temanku juga banyak nanya nih. Setelah ikut seleksi ini kan rangkaiannya udah segala macam, FGD, wawancara udah semua, terchecklist. Masa inkubasinya atau masa programnya tuh berapa bulan sih Kak? Terus sering nggak sih meet dan apakah exchange ini mengganggu kuliah Kakak? Kalau untuk PPAN virtual ya, itu program beda-beda. Bahkan kalau misalnya tatap muka pun, kegiatan yang langsung berangkat ke negara tujuan, itu juga beda-beda. Kayak kalau Singapura itu setauku seminggu atau 2 minggu gitu. IKIAP itu 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah, emang paling lama tuh Australia tuh sampai 4 bulan. Jadi 2 bulan di Australia, 2 bulan di Indonesia. Tapi kalau untuk di virtual ini sendiri, ini kemarin kami jadi 7 minggu. 7 minggu, terus kalau ngeganggu atau enggak di kegiatanku atau kuliahku ya, karena kemarin aku pas ikut itu, aku masih semester 5, itu buat aku sih nggak terlalu berat dan nggak ngeganggu ya. Alhamdulillah juga nilai-nilaiku bagus-bagus semester 5 itu, jadi bukan sesuatu yang menghambat juga. Terus kalau untuk bondingnya dan pertemuan-pertemuannya itu kan aku mulai meet pertama itu seingatku bulan September. Bulan September, terus September, Oktober, November itu udah mulai program, jadi 2 bulan persiapan. Nah, terus ada sempat PDT itu pre-departure training atau pembekalan di Jakarta, waktu itu 4 hari.
Baru kemudian mulai program 7 minggu sampai tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Gitu. Udah mulai tervisualisasi sih Mbak di kepala aku, maksudnya karena virtual juga kita jadi lebih lebih tersimplify, kita nggak mesti keluar, tapi kayak gimana sih tetap aja vibes-nya beda sih. Kita harus lebih syukuri aja untuk masa-masa kayak gini. Semoga Mbak Via, aku dan teman-teman yang giat banget untuk ikut program internasional tahun ini atau tahun depan, kita dipermudah ya aksesnya buat keluar-keluar. Amin. Gitu. Dan banyak banget teman-temanku yang bercita-cita untuk pergi ke luar negeri, cuma insecure Kak, kayak aku nggak bisa bahasa Inggris, aku kalau ngomong kayak malu-maluin atau masih logannya kental banget gitu-gitu. Nah, dari Mbak Via sendiri, ada nggak sih Mbak tips gimana cara belajar bahasa Inggris secara mandiri ya, tanpa kursus, secara gratis gitu, dan pede dengan skill yang kita punya? Kalau menurut aku emang ini mungkin klise banget ya, tapi dari dulu itu, dari aku SD sampai aku kuliah pun, guru-guruku, dosen-dosenku itu selalu bilang jangan takut salah. Itu udah paling benar dan mantra paling bermanfaat lah gitu untuk kita belajar gitu. Karena bahasa itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajari 1-2 hari gitu. Itu butuh banget pembiasaan, butuh banget ketekunan gitu. Sampai sekarang pun aku kadang kalau misalnya diajak ngomong, aku kadang masih translating juga gitu. Tapi aku selalu berpikir bahwa ini adalah proses belajarku, dan ya namanya juga belajar, it's never ending process kan. Jadi jangan bikin kita jadi males gitu. Kalau udah kayak, aduh aku emang nggak bisa nih, kalau udah mindsetnya udah kayak gitu ya gimana gitu. Jadi emang harus dari mindset dulu nih, kita emang belajar, emang butuh waktu, jadi nggak apa-apa. Yang penting setiap hari harus ada progresnya gitu. Kalau untuk cara belajar sendiri, menurut aku bisa dari YouTube ya, pasti YouTube, terus film-film bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian nggak mau yang susah-susah gitu belajar bahasa Inggrisnya, ya ketika paling nggak tuh telinganya udah di familiarin dulu gitu sama bahasa Inggris. Jadi kalau emang, kan biasanya orang-orang bilang kalau nonton film harus subtitlenya bahasa Inggris gitu ya. Kalau buat aku, kalau mau subtitle bahasa Indonesia nggak apa-apa, karena itu adalah salah satu cara kita untuk familiarin dulu nih telinga, udah tahu nih kalau bahasa Inggris tuh kayak gini-gini, atau pronunciation-nya yang benar tuh kayak gimana gitu, itu bisa. Terus tadi ya pasti bisa dengan film dengan subtitle bahasa Inggris. Jadi tapi biasanya ya kalau misalnya kayak gini emang ketika nonton tuh jadinya nggak enjoy sih, karena harus kayak kalau nggak ngerti harus buka kamus dulu gitu ya. Kalau misalnya ada waktu nggak apa-apa yang kayak gitu. Terus saya ini tuh bisa pakai kursus gratis ya. Kalau dari dari pengalamanku itu bisa dari AIYA. Jadi ada namanya @AIYA_national. Itu mereka kadang ada tuh setiap minggu kelas bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gratis gitu. Jadi AIYA itu adalah organisasi pemuda Indonesia Australia. Ya, isinya juga banyak anak AIYAP juga, tapi banyak juga yang pemuda-pemuda yang memang punya interest yang mungkin orang Indonesia punya interest soal Australia ataupun sebaliknya gitu. Jadi biasanya bikin meet bareng tuh setiap hari Minggu, terus mereka kayak dimasukin di breakout room, terus nanti ngomong tuh yang orang Indonesia ngomong pakai bahasa Inggris, nanti yang orang Australia ngomong bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak saling saling belajar gitu. Selain itu saya ingatku bisa pakai Omegle yang Ome TV gitu-gitu nggak sih? Itu aku sempat nyobain tuh, waktu itu aku dapet temanku dari Thailand, itu sampai sekarang aku juga masih chattingan di Facebook gitu. Itu bisa sih untuk salah satu cara untuk belajar. Atau ya kalau misalnya mau sedikit yang lebih profesional ya pasti ambil kursus aja sih. Sekarang online banyak, kayak dari kursus-kursus di Pare, Kediri itu kan sekarang mereka banyak yang kelas online ya, dan itu cukup murah kok. Aku waktu itu sempat, jadi sebelum AIYAP itu aku tuh sempat ikut kelas online-nya dari kampung Inggris itu, dan aku waktu itu mikirnya ya cuman nyoba aja, ternyata dari situ aku benar-benar belajar banget. Dan ketika aku wawancara seleksi AIYAP itu cukup bagus lah gitu cara ngomongku gitu.
Itu sih mungkin beberapa hal yang bisa dipakai. Oh, mungkin juga tambahan baca buku bahasa Inggris, bikin caption bahasa Inggris itu ya baby steps aja nggak apa-apa kalau belajar bahasa. Setuju. Pokoknya apapun progres kalian, sebatas dengerin musik, terus pahami liriknya, terus mungkin nonton video drama bahasa Inggris, apalagi ya, ngat video meme bahasa Inggris kan kadang-kadang mereka kayak suka ngelawak, tapi kayak ada beberapa pronunciation dari kata-kata lawak mereka gitu. Jadi simple sih, memfamiliarkan kita dengan konten yang kita ingin pelajari, seperti itu. Nah ini sih Mbak, tadi kan Mbak kita udah ngomong soal MAPRES sampai dunia exchange seperti itu. Dari pengalaman hidup Mbak nih, gimana sih Mbak cara menonjolkan diri sendiri dengan personal branding yang kita punya, sehingga kita kayak nggak usah ngebanding-bandingin orang lain, terus kayak pede dengan diri kita sendiri. Gimana Mbak cara ngebangun branding unik dari Mbak Fia sendiri? Kalau menurut aku, just do what you love itu udah salah satu hal yang ya ajaib juga ya. Ya kerjain aja hal-hal yang kamu suka gitu. Kadang tuh Azra kalau aku lihat ya, banyak banget teman-temanku yang kayak nggak mau mencoba hal lain karena itu adalah dia merasa itu bukan brandingnya, bukan dari hal-hal yang sepertinya ada dalam dirinya. Kayak misalnya maksudnya aku anak pendidikan nih, ya aku maunya pokoknya ikut kegiatan yang hanya berbau pendidikan gitu. Dia nggak mau coba-coba yang lain gitu. Padahal mungkin dari hal-hal lain itu bisa membuka kesempatan yang jauh lebih besar untuk kita di masa depan gitu. Jadi ya coba aja gitu. Terus orang-orang juga pasti bilang kan, ya keluarlah dari comfort zone gitu. Dan menurut aku ini juga menjadi salah satu tempat yang tepat juga gitu, atau waktu yang tepat juga untuk kita buat ya itu tadi, belajar dari hal-hal yang sepertinya bukan ladang kita gitu, bukan hal yang kita tekuni selama ini, tapi itu pasti memberikan pelajaran juga untuk kita. Ya gitu sih, pokoknya jangan takut mencoba lah. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya ada peluang, coba aja, jangan takut dijudge, karena semakin dewasa juga kayak nggak semua orang notice tentang progres kita, dan satu-satunya orang yang bisa nge-appreciate kita itu ya kita sendiri. Tuhan juga tentunya ya kayak yang ngasih kita peluang buat dapet info tentang program ini segala macam, kan Tuhan yang memudahkan, dan juga appreciation dari keluarga. Jadi kalau teman-teman notice-nya ada teman yang kayak toxic, tiba-tiba nge-komen kalian, padahal mungkin nggak kenal kita, itu kayak abaikan aja, karena mereka nggak pernah tahu progres kita seperti apa, dan paling cuma notice aib-aib kita doang, seperti itu. Nah, ini sih Mbak, kan tadi aku udah ngelatih Mbak berprestasi di program eksternal seperti exchange, juga di beberapa organisasi seperti FIM, Forum Indonesia Muda. Dari pengenalan Mbak tadi tentang leadership, gimana sih Mbak kita tuh pede menjadi seorang pemimpin perempuan, dan apa aja sih Mas skill yang harus kita punya sebagai leader? Karena teman-temanku banyak nih Mbak yang pengen masuk organisasi, cuma insecure kayak, aduh nggak bisa ngomong, takut teman-teman nggak dengerin aku karena aku ngerasa kayak malu-malu, terus kayaknya aku nggak aktif banget ya, Zira, aku bukan tipe anak yang kayak gitu. Dari Mbak sendiri ada nggak Mbak tips menjadi leader yang baik? Sebenarnya kalau buat jadi leader sendiri, aku tuh masih dalam tahap belajar banget ya tentang leadership ini. Makanya aku coba ikut Forum Indonesia Muda, terus juga dengan kegiatan-kegiatanku yang lain, itu sebenarnya adalah sebagai bentuk aku belajar nih tentang leadership. Karena buat aku emang jadi leader, jadi pemimpin itu adalah sesuatu hal yang susah banget, sulit banget gitu. Makanya aku sampai sekarang tuh bingung kalau misalnya ada orang yang kayak berantem hanya karena jabatan, pengen jadi ketua gitu. Aku tuh agak bingung gitu, kenapa mereka bisa sesenang itu gitu, atau semau itu untuk dapetin jabatan atau jadi ketua gitu. Karena buat aku jadi ketua tuh susah banget gitu. Bukan cuman cara kita untuk memimpin teman-teman kita aja, tapi bahkan memimpin diri sendiri aja kan butuh waktu kan. Kita memimpin diri sendiri aja tuh udah banyak banget tantangannya, struggle-nya gitu. Kalau buat aku sih dimulai dari diri sendiri dulu. Emang belajar memimpin itu memimpin diri sendiri dulu. Kalau misalnya kita udah bisa memimpin diri sendiri tuh maksudnya gimana sih? Ya kita tuh bisa seperti memberikan tempat atau waktu yang tepat untuk kita sesuai dengan kebutuhan gitu. Kayak misalnya kita mau rebahan nih,
kayak kita mau rebahan terus gitu. Nah ini saatnya untuk kita memimpin diri kita untuk bisa kayak lebih produktif dikit lah. Rebahan tuh boleh, istirahat boleh, tapi ada waktunya kan. Mungkin berapa jam dalam satu hari gitu. Ketika sore atau ya pas malam tuh tidur ya beneran tidur, nggak begadang gitu kan. Itu adalah sebenarnya ya cara kita untuk belajar memimpin diri sendiri. Kalau kita aja udah itu kan nggak tegas ya kalau misalnya kita nggak memimpin diri kita aja nggak tegas sama diri kita, gimana kita mau memimpin orang lain gitu. Karena kalau pemimpin itu kan dia membawa organisasinya, membawa kelompoknya ke tujuannya gitu. Ya berarti kalau misalnya tadi mau mencapai tujuannya, misalnya dalam sebuah organisasi ya, mau mencapai tujuannya, sebagai pemimpin kita harus tahu diri kita harus belajar komunikasi dengan teman-teman kita yang lain, mereka tuh komunikasinya gimana gitu. Biasanya karena emang struggle dari sebuah kelompok atau organisasi kan di komunikasi ya. Jadi kita harus tahu nih komunikasi antar orangnya seperti apa gitu. Jadi ketika komunikasinya udah sama, kita udah merasa punya satu visi misi, ya itu nanti tinggal prosesnya aja untuk mencapai si tujuannya tadi gitu. Oke, singkat dan konseptual banget ya Mbak. Intinya tuh untuk memulai segala hal kita harus kenal sama diri sendiri dulu, terus tujuan kita apa, profesional kita apa, dan tentunya kalau jadi leader itu kita harus punya bekal untuk sabar ya. Maksudnya kita harus menyediakan waktu untuk memahami orang lain kayak kesibukan mereka itu cocoknya di mana sih, sehingga kita kayak bukan orang yang suka nyuruh-nyuruh, tapi orang yang memimpin dan juga mengenal mereka kayak kamu pengen berkembang gimana dan lain sebagainya. Jadi kayak harus ada skill unik tersendiri untuk memanage orang. Nggak sebatas nyuruh-nyuruh dong atau jadi bos, itu salah banget gitu. Oke, insightful banget sih Mbak, makasih banyak buat sharing-sharingnya, karena dari pengalaman Mbak sendiri itu bener-bener highlightnya keren banget buat Azra. Dan selanjutnya mungkin karena kita udah cerita lumayan panjang lebar dari Mbak Tia sendiri nih, apa sih Mbak pijakan Mbak yang Mbak pakai untuk berjalan sejauh ini? Ada nggak sih quotes yang Mbak banget gitu, aku hidup dengan prinsip ini gitu Mbak? Sebenarnya kalau untuk quotes atau hal-hal yang aku percaya gitu ya, itu ada dua sih. Yang pertama, growth is growth no matter how small. Jadi tumbuh tetaplah tumbuh, tak peduli berapapun kecilnya. Jadi aku tuh sangat percaya dengan hal ini. Setiap hal yang aku kerjain, ketika aku merasa itu bermanfaat buat aku, sekecil apapun itu, aku pasti akan kejar gitu. Aku pasti akan pelajari gitu, karena aku yakin itu akan membawa aku ke masa depanku yang ya insya Allah lebih cerah gitu ya. Terus yang kedua, karena aku sudah belajar dengan berbagai pengalamanku sebelumnya, aku jadi paham mengenai kegagalan. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di Instagramku, aku beberapa kali cerita soal kegagalan. Jadi biasanya ya hal yang kita takutin, yang bikin kita takut untuk melangkah, untuk bertumbuh adalah gagal. Kita udah takut gagal aja. Nah itu yang menurut aku harus kita hilangkan tuh mindset kayak gitu. Jadi yang kedua itu aku berpikir bahwa we never lose, we either win or learn. Gitu. Jadi kita tuh nggak akan pernah hilang kok, kita nggak akan pernah kehilangan apapun gitu. Kita kalau misalnya kita coba di seleksi atau kita coba lomba gitu ya, kita nggak akan kehilangan apapun. Ya paling apa sih, paling waktu gitu, sedikit pikiran gitu, mungkin sedikit materi gitu. Tapi di balik itu kita pasti akan mendapatkan hal lain gitu. Kita we either win or learn kan. Kita kalau nggak kita menang ya kita belajar gitu. Jadi dua hal itu yang benar-benar aku rasa itu sangat mengubah mindset aku banget sekarang, yang bikin aku jadi lebih bahagia ya. Maksudnya kalau misalnya aku ikut seleksi atau apa gitu, aku jadi bisa memanajemen ekspektasi juga. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa belajar sedikit ya. Mungkin Azra juga dari sharing kita hari ini bisa bikin Azra sedikit insight juga nih gitu. Oke, baik ya. Berarti kesimpulan yang aku bisa dapat dari sharing kali ini adalah, pertama harus pede. Kita kan semua manusia diciptakan unik ya, jadi salah banget kalau kita ngebandingin penggaris hidup kita dengan penggaris hidup orang lain, karena bakal beda banget dan itu takutnya aneh, kecuali kita memang ditandingin di satu kompetisi, misalnya olimpiade nih, siapa yang poinnya lebih besar seperti itu. Cuman karena ini kita hidup sebagai manusia unik, manusia yang benar-benar diverse, itu kejahatan terbesar kalau kita berani-beraninya ngebandingin diri kita sama orang lain. Itu
jahat banget gitu. Nah, sekian dari Content Discussion kali ini. Semoga dari bincang-bincang kita tuh yang asik, insya Allah ya, bisa memotivasi teman-teman. Apalagi banyak nih case-nya teman-teman Azra yang insecure, gak bisa bahasa Inggris, pengen coba international exposure kayak MUN misalnya, atau lomba debate, lomba speech, lomba yang ada di bidang masing-masing, cuman insecure parah. Tetap sih teman-teman kita harus percaya diri, karena kalau kita nggak mulai sekarang, tahun depan aja deh, kayak apa ya, kalau kita menunda-nunda itu nggak akan pernah terjadi seperti itu. Sekian teman-teman dari konten kali ini, semoga insightful. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Untuk kontak Mbak Novi Yahri akan aku taruh di description box di bawah ini. Teman-teman monggo nih, ada yang tertarik belajar bahasa Inggris sama Mbak Novi, atau pengen nanya-nanya lagi, Mbak, gimana cara jadi MAPES, gimana cara ikut program exchange, gimana Mbak cara nyari nih program yang cocok buat kita. Kita pengen mulai dari mana nih untuk membangun organisasi dan juga anggota-anggotanya. Kan bebas banget untuk kontak aku dan juga Mbak Novi. Nah, sekian dari discussion kali ini. Semoga insightful. Teman-teman monggo nih kalau misalnya ada rekomendasi pembicara lain, boleh forwardin ke aku secara langsung. Dan jangan lupa share ini ke teman-teman lainnya. Oke, mohon maaf kalau salah-salah kata. Sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.